Halo, ketemu lagi dengan Bu Susi. Kita hari ini akan bicara tentang metabolisme sel. Apa yang disebut sebagai metabolisme? Metabolisme adalah kegiatan sel dalam hal respirasi dan mensintesa. Apa itu respirasi? Respirasi adalah aktivitas sel dalam mengoksidasi sari-sari makanan berupa glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol yang nantinya akan menghasilkan energi dan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sintesa sel. Apa yang dimaksud dengan sintesa sel? Sintesa sel adalah kegiatan sel dalam membentuk kembali senyawa mikro, makro dari sari-sari makanan. Jadi glukosa nanti akan dibentuk kembali menjadi karbohidrat, asam amino akan dibentuk kembali menjadi protein, asam lemak dan gliserol akan dibentuk menjadi lemak. Bedanya adalah hasil akhir itu berbentuk, kalau itu protein maka hasil akhirnya berupa hemoglobin, antibodi, dan sel-sel darah. Kita lihat satu persatu apa yang disintesa oleh sel. Yang pertama adalah sel saraf. Sel saraf menghasilkan senyawa kimia yang berfungsi dalam menyampaikan impuls saraf yang disebut sebagai neurotransmitter. Yang kedua, sel epitel di usus kita bisa menghasilkan enzim dan lendir. Menghasilkan enzim dan lendir itu juga merupakan suatu kegiatan sintesa. Yang ketiga, sel-sel hati mempunyai aktivitas mensintesa kolesterol, juga mensintesa protein darah. Yang keempat, sel-sel yang berada di alveolus yang disebut sebagai pneumosit itu menghasilkan surfaktan, yaitu senyawa yang melumasi alveolus agar tidak mudah mengalami kerusakan. Berikutnya, kita sudah tahu bahwa sel-sel darah dibuat atau disintesa di sumsum tulang. Berikutnya, kita juga tahu bahwa hormon insulin itu dibuatnya di pankreas. Nah, bagaimanakah proses itu terjadi? Kita lihat bagaimana struktur sel itu. Sel terdiri dari organel-organel yang berfungsi dalam membuat senyawa-senyawa tadi, merupakan kerjasama dari ribosom, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Bagaimana caranya? Ketika protein dihasilkan oleh retikulum endoplasma kasar, karbohidrat dan lemak dihasilkan dari retikulum endoplasma halus, kedua senyawa ini akan menuju ke badan Golgi. Di badan Golgi lah senyawa tersebut digabungkan dan dikeluarkan sel dalam bentuk senyawa yang dibutuhkan tubuh. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimanakah kalau sel-sel tersebut mengalami kerusakan. Proses yang terjadi adalah ketika mitokondria melakukan kegiatan oksidasi berlebih, mitokondria akan menghasilkan senyawa yang disebut sebagai radikal bebas. Senyawa ini akan merusak bagian-bagian sel, yaitu membran sel, kemudian organel sel, dan seterusnya. Kalau itu terjadi, maka tubuh kita mengalami degeneratif sel yang akhirnya kita akan sakit osteoporosis, kanker, obesitas, aterosklerosis, dan demensia. Ini kita bisa lihat bahwa kerusakan pada organel sel itu apa saja? Pertama, bisa terjadi pada mitokondria, bisa terjadi pada membran sel, bisa terjadi pada
sintesa protein. Kalau itu terjadi, kita bisa lihat ini adalah gambar sel saluran pernafasan. Saluran pernafasan kita mempunyai silia yang berfungsi menghalau zat-zat yang masuk. Apabila mengalami kerusakan, maka sel-sel tersebut akan kehilangan silianya. Begitu juga dengan bentuk pada saluran pernafasan yang harusnya berbentuk kubus atau berbentuk silindris akan mengalami perubahan bentuk menjadi berbentuk pipih. Nah, kalau itu terjadi pada pankreas, pankreas mengalami kerusakan, pankreas tidak bisa menghasilkan tidak bisa menghasilkan insulin, itu yang disebut sebagai diabetes tipe 1. Ketika sel-sel tubuh kita mengalami kerusakan pada membran sel, dan membran sel tidak mengenali insulin yang berfungsi sebagai alat bantu memasukkan glukosa, nah disitulah terjadi sakit yang disebut sebagai diabetes tipe 2. Berikutnya, kalau itu terjadi pada alveolus, kita lihat bahwa di alveolus terdapat rongga-rongga yang berbentuk segi 6 atau bulat ini. Ketika terjadi kerusakan, maka sekat-sekat alveolus ini menjadi hilang. Kalau ini sekat-sekat itu hilang, alveolus menjadi membesar, tetapi sebagai fungsi pertukaran menjadi berkurang. Kerusakan ini disebut sebagai emfisema. Nah, bagaimana itu kalau terjadi pada pembuluh darah? Kerusakan pada bagian dalam pembuluh darah atau endotelium menyebabkan lemak itu masuk di bawah endotelium, dan ini menyebabkan kekakuan pembuluh darah atau istilah biologinya adalah aterosklerosis. Aterosklerosis pasti berdampak pada satu, kalau itu terjadi di jantung, maka ini yang akan menyebabkan seseorang terkena jantung koroner. Kalau itu terjadi di otak, maka orang bisa mengalami stroke. Nah, bagaimana kalau itu terjadi di ginjal? Ginjal mempunyai unit-unit kecil yang disebut sebagai nefron yang tersusun atas tubula ginjal dan pembuluh darah. Nah, kerusakan itu karena radikal bebas tadi, kerusakan terjadi pada pembuluh darah di ginjal, terjadi di tubula ginjal, berjalan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun, maka terjadilah kerusakan ginjal yang terlihat pada gambar seperti ini. Ketika ginjal mengalami kerusakan nefron dalam jumlah banyak, itulah yang disebut sebagai gagal ginjal. Yang terakhir, kita juga mengenal apa itu sirosis hati. Hati tersusun oleh sel-sel hati yang berbentuk segi 6. Nah, kerusakan sel-sel hati akibat radikal bebas bisa dilihat pada gambar di sini, bahwa membran menjadi rusak, sel akan mati satu demi satu, kematian ini akan digantikan oleh jaringan ikat. Nah, dalam jumlah besar akan menyebabkan hati menjadi rusak, terbentuknya jaringan ikat itu dalam jumlah banyak, akhirnya menghasilkan penyakit yang disebut sebagai sirosis hati.